Ya, perkenalkan nama saya Gatrud Noveriantus, kemudian kawan saya Primus Berlian dan Ignatius Bereza. Kami bertiga akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Metopen dengan dosen pengajar Mulia Yosita. Jadi judul untuk penelitian kami adalah analisis strategi marketing web e-commerce untuk meningkatkan minat beli online mahasiswi di Pontianak. Latar belakang permasalahan kami yaitu pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini sebanding dengan pesatnya perkembangan internet di Indonesia. Hal ini tentu berpengaruh pula pada perkembangan dunia bisnis saat ini. Pesatnya pengguna internet dari tahun ke tahun, terutama pengguna Facebook dan Instagram, merupakan peluang yang tepat bagi perusahaan untuk memanfaatkan teknologi internet untuk kemajuan bisnisnya, baik untuk promosi perusahaan, pemasaran produk, maupun untuk penjualan produk secara online. Menurut data terakhir yang didapat per tanggal 30 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh www.internetworldstats.com, pengguna internet di dunia sekitar 4.208.571.287 orang. Dengan presentasi terbesar pengguna internet adalah di Asia, yaitu sebesar 49%. Berdasarkan data tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-12, yaitu pengguna internet sebanyak 143 juta orang dan pengguna Facebook sebanyak 130 juta orang lebih dari total jumlah penduduk sekitar 266,8 juta orang. Seiring dengan pesatnya pengguna Facebook di Indonesia, hal ini memacu perusahaan untuk melakukan pemasaran secara online atau marketing lewat Facebook, terutama perusahaan yang bergerak di bidang fashion, pakaian, sepatu, dan tas, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan tersebut berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin dari Facebook maupun dari web e-commerce yang ada. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Sri Sulistiawati memaparkan hasil survei BPS tentang e-commerce yang dilakukan pada tahun 2018. Dari survei tersebut terlihat bahwa telah terjadi pertumbuhan yang luar biasa dalam hal e-commerce di Indonesia, salah satunya dari sisi merchant. Tercatat sebesar 14,5 juta online merchant atau toko di dunia maya pada tahun 2017, belum yang termasuk kelas civil. Dari sisi buyer dan visitornya pun potensinya luar biasa. Pada tahun 2017 tercatat sebesar 52,7 juta buyer dengan 1 miliar visitor. Sedangkan produk-produk yang paling diminati konsumen adalah gadget, diikuti fashion dan housewear. Semakin maraknya penjualan produk di Facebook dan website e-commerce tersebut menjadikan persaingan bisnis online ini semakin ketat, dan tidak sedikit para pebisnis online yang gagal dalam persaingan tersebut. Hal ini terkadang terjadi akibat kurangnya kualitas website e-commerce yang dimiliki, kurangnya daya tarik dari segi promosi atau harga, kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap web e-commerce tersebut, maupun kurangnya penerapan pemasaran online marketing pada web e-commerce yang menjual produk fashion tersebut. Oleh sebab itu, pilihan strategi yang tepat sangat diperlukan perusahaan dalam menerapkan marketing tersebut di dalam web e-commerce-nya. Baiklah, sekian untuk latar belakang. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Ignatius Bereza, NIM 1910410854. Saya akan melanjutkan menganalisis yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa penjualan online e-commerce di kalangan masyarakat sudah sangat populer, terutama penjualan di industri fashion, baik penjualan maupun pembelian berlomba-lomba mendapatkan keuntungan dari teknologi e-commerce ini. Konsumen terbanyak yang membeli produk fashion adalah wanita, dan lebih banyak dari mereka yang bertransaksi melalui website e-commerce. Oleh sebab itu, penulis hanya meneliti konsumen wanita, mahasiswi-mahasiswi di Pontianak, sebagai sampel dalam penelitian ini, dan menemukan apa yang membuat minat beli konsumen tersebut selama berbelanja online. Website e-commerce yang menjual produk pakaian wanita.
Selanjutnya disusunlah strategi e-marketing yang baik untuk diterapkan di website e-commerce tersebut, hingga sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan konsumen. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengetahui alasan minat beli online dan tidak minat beli online masyarakat terhadap web e-commerce yang menjual produk fashion, pakaian wanita. Yang kedua, bagaimana menganalisa strategi e-marketing yang baik untuk meningkatkan minat beli online masyarakat terhadap produk fashion. Perkenalkan, nama saya Primus Brilian, NIM 1910410863. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi teman saya yaitu Ignatius Baresa, yaitu tentang tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui alasan minat beli online masyarakat terhadap web e-commerce yang menjual produk fashion pakaian wanita. 2. Mengetahui strategi e-marketing yang baik untuk meningkatkan minat beli online masyarakat terhadap produk fashion. Manfaat penelitian. Yang pertama, penulisan berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pebisnis sebagai acuan evaluasi untuk mengembangkan strategi bisnis e-marketingnya melalui web e-commerce. 2. Penulis juga berharap penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman bagi pembaca yang ingin terjun ke dunia e-marketing. Teori yang digunakan yaitu Secawan Media tahun 2020 tentang internet, e-marketing, e-commerce, dan strategi e-marketing. Letia Rabani tahun 2021 tentang minat beli konsumen. Karakteristik penelitian. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif yaitu dengan cara menyebarkan angket dan kuesioner kepada sejumlah pelanggan maupun bukan pelanggan di Jakarta untuk mendapatkan masukan tentang minat belanja online dalam rangka menganalisis strategi e-marketing yang akan diterapkan di website e-commerce. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswa di Pontianak. Sampel yang digunakan yaitu 100 mahasiswa di Pontianak. Teknik dan analisis data. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis ini menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk analisa data responden dan menggunakan pengukuran skala Likert. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.